Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap adanya perintah dari Bupati Pekalongan Fadia Arafik menempatkan asisten rumah tangga Rul Bayatuni menjadi direktur di PT Raja Nusantara Berjaya RNB. Jadi pemirsa, perusahaan itu dipakai untuk melakukan tindakan dugaan korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa outsourcing. KPK menduga RUL memiliki peran dalam memberikan keuntungan untuk PT RNB. Kini penyidik masih mencari bukti tambahan untuk bisa menguatkan dugaan tersebut. Dalam kasus ini hanya Fadia yang ditetapkan sebagai tersangka dan kini Fadia ditahan untuk 20 hari pertama. Fadia merupakan penerima manfaat dari PT RNB. Dalam kasus ini Fadia diduga mengintervensi kepala dinas untuk memenangkan PT RNB sebagai penyedia jasa outsourcing di Kabupaten Pekalongan. Mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun barang nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah. Kasus korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafik menjadi sorotan publik. Perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proyek pemerintah daerah, dan tidak hanya itu, kasus ini menarik juga karena memunculkan pertanyaan soal konflik kepentingan dan dugaan dinasti dalam pengelolaan anggaran publik. Untuk selengkapnya kita akan bahas dalam slide-slide selanjutnya. Jadi pemirsa, siapa sih Fadia Arafik ini? Fadia Arafik merupakan Bupati Pekalongan yang sudah menjabat sejak tahun 2021. Fadia ini memimpin Kabupaten Pekalongan setelah memenangkan pemilihan kepala daerah menjadi salah satu figur perempuan yang menonjol dalam politik lokal di wilayah tersebut. Nah, sejak menjabat namanya kerap muncul dalam dinamika pemerintahan dan juga politik daerah. Tapi sebenarnya Fadia Arafik ini juga dikenal sebagai putri dari penyanyi dangdut legendaris yaitu Arafik. Nah, latar belakang keluarga ini juga yang akhirnya membuat namanya telah dikenal publik sejak lama, bahkan jauh sebelum ia terjun aktif dalam dunia politik dan juga pemerintahan. Keterkenalan dari keluarganya ikut memberikan warna pada perjalanan karir publiknya. Jadi pemirsa, dalam karir politiknya, Fadia ini juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan di periode 2016 hingga 2021. 5 tahun. Posisi ini menempatkannya sebagai salah satu tokoh penting dalam struktur partai di tingkat daerah. Dan melalui peran tersebut akhirnya Fadia ini membangun jejaring politik dan juga menguatkan posisinya dalam konstelasi politik lokal. Sebelum menjadi bupati, saat ini Fadia ini juga terlebih dahulu menjabat sebagai Wakil Bupati Pekalongan. Tepatnya pada periode 2016 hingga 2016. Pengalaman sebagai Wakil Bupati menjadi bagian penting dalam perjalanan karir politiknya sekaligus memberikan pengalaman dalam mengelola pemerintahan daerah. Dan akhirnya dari posisi inilah Fadia kemudian melanjutkan langkah politiknya hingga saat ini menjabat sebagai Bupati Pekalongan. Kita beralih ke slide selanjutnya. Jadi pemirsa, KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafik sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dalam perkara ini, Fadia ditetapkan sebagai tersangka tunggal. Sementara belasan pihak lainnya saat ini turut diamankan dan masih berstatus sebagai saksi. KPK ini melakukan OTT di hari Selasa dini hari lalu pada tanggal 3 Maret 2026. Dalam operasi tersebut, Fadia Arafik diamankan di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Jadi Fadia disebut sedang bersama dengan 2 orang terdekatnya, yaitu ajudan dan juga orang kepercayaannya. Dan setelah diamankan, Fadia dan 2 orang tersebut langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Nah, secara terpisah tim penyidik KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain di wilayah Kabupaten Pekalongan. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah ASN, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah, serta ada pihak swasta juga yang diduga terkait dengan proses pengadaan. Jadi intinya total sudah ada 14 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan, namun setelah pemeriksaan awal KPK menetapkan Fadia Arafik sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Sementara pihak lainnya masih dimintai keterangan. Jadi pemirsa, KPK ini menduga Bupati Pekalongan Fadia menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Penyidik menilai ada unsur konflik kepentingan dalam proses tersebut, di mana proyek-proyek tersebut diduga diarahkan agar memang dimenangkan oleh perusahaan tertentu. Namanya adalah PT RNB. Nah, penyidik ini menduga Fadia memanfaatkan kewenangannya sebagai kepala daerah untuk mengarahkan proses pengadaan agar perusahaan tersebut bisa mendapatkan sejumlah kontrak pekerjaan di lingkungan pemerintah daerah. Dan akhirnya atas perbuatannya Fadia ini dijerat dengan pasal 12 huruf I dan juga pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 127 ayat 1 KUHP. Nah, pasal-pasal ini berkaitan dengan penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi. Pasal ini juga dikaitkan dengan KUHP ya, tepatnya pasal 127 ayat 1 KUHP. Di mana untuk misalnya pasal 12 huruf 1 ini merupakan, huruf I maksud kami merupakan pasal yang mengatur larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemborongan atau pengadaan yang berada di bawah kewenangannya ataupun yang diawasinya. Sementara pasal 12B ini berkaitan dengan gratifikasi, yaitu pemberian kepada penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya akhirnya dianggap sebagai bentuk suap. Nah, KPK ini menyebutkan kalau penerapan pasal 12 huruf I dalam perkara ini tergolong langka karena sebagian besar operasi tangkap tangan sebelumnya menggunakan pasal suap atau misalnya pasal pemerasan. Nah, kalau di kasus ini penyidik jadi menilai kalau terdapat unsur konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Nah, kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Jadi pemirsa, ada dugaan praktik korupsi dalam kasus Bupati Pekalongan Fadia Arafik yang tidak hanya berhenti pada persoalan suap atau penyalahgunaan jabatan. KPK juga menyoroti adanya potensi konflik kepentingan yang mengarah pada dugaan praktik dinasti dalam pengelolaan proyek pemerintah daerah. Jadi KPK ini mengungkap kalau perusahaan yang memenangkan berbagai tender outsourcing di sejumlah dinas pemerintah Kabupaten Pekalongan berkaitan langsung dengan keluarga Bupati. Perusahaan tersebut adalah PT RNB. Di mana PT RNB memenangkan berbagai kontrak penyediaan tenaga kerja outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan dalam beberapa tahun terakhir. Tapi persoalannya pemirsa bukan sekedar soal pemenangan tender. KPK ini menduga terdapat konflik kepentingan karena Bupati Pekalongan Fadia Arafik memiliki keterkaitan langsung dengan perusahaan tersebut. Dan sebagai kepala daerah, Fadia ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan barang dan jasa di wilayah pemerintahannya. Tapi di saat yang sama ia juga diduga menjadi beneficial owner atau pihak yang menikmati manfaat dari perusahaan yang memenangkan proyek-proyek tersebut. Akhirnya kondisi ini yang membuat adanya benturan kepentingan yang ini dilarang dalam pengelolaan pengadaan pemerintah. Nah, dalam penelusuran KPK, PT RNB ini ditemukan menerima transaksi atau aliran dana sebesar 46 miliar. Ini masuk ke dalam kontrak kerja dengan berbagai perangkat daerah di Kabupaten Pekalongan sepanjang tahun 2023 hingga 2026. Nah, dana ini berasal dari proyek penyediaan tenaga kerja outsourcing. Tapi dari total dana yang masuk ada 46 M. Ternyata yang hanya digunakan untuk membayar gaji para pegawai outsourcing hanya 22 M. Sementara sisanya ada sekitar 19 miliar rupiah diduga tidak sepenuhnya digunakan untuk operasional perusahaannya. Kita bahas selengkapnya di slide selanjutnya. Jadi pemirsa, tadi kita melihat ya ada gap dari penerimaan transaksi 46 M, tapi hanya 22 M yang diduga hanya untuk membayar operasional perusahaan. Artinya kemana nih 19 M-nya? Kita akan bahas satu persatu. Jadi untuk dari total 19 miliar tersebut, Fadia Arafik diduga menerima dana sebesar sekitar 5,5 miliar rupiah. Kemudian juga ada suami dari Fadia, namanya adalah Mukhtaruddin Asyam. Ini dia menerima dana 1,1 miliar rupiah. Lalu juga ada orang kepercayaan Fadia, dia menerima dana sebesar 5,5 miliar rupiah. Kemudian juga ada dua anak Fadia. Ini yang satu terima sebanyak 4,6 miliar rupiah, yang kedua sebanyak 2,5 miliar rupiah. Nah, di luar angka-angka penerimaan tersebut juga KPK menemukan ada transaksi penarikan tunai. Penarikan tunai ini sebesar 3 miliar rupiah dari dana perusahaan. Temuan inilah yang kemudian memperkuat dugaan bahwa perusahaan tersebut tidak semata berfungsi sebagai penyedia jasa outsourcing, melainkan juga menjadi sarana untuk mengalirkan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu. KPK juga menyoroti kenapa PT RNB bisa terus menang berbagai proyek terus-terusan meskipun terdapat perusahaan lain yang mengajukan penawaran bahkan dengan harga yang lebih rendah. Kita beralih ke slide selanjutnya.
Nah, pemirsa, ini ada pernyataan dari Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, yang menyatakan seharusnya kalau dalam sepak bola, jadi analoginya sepak bola, wasit atau kepala daerah suatu wilayah itu nggak boleh ikut main. Analogi ini merujuk pada posisi kepala daerah yang seharusnya berfungsi mengawasi proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Secara terpisah kita juga tahu ya, Fadia sempat membela diri. Katanya dia bilang dia tidak terjaring OTT KPK, dia tidak menerima sepeser rupiah pun. Kemudian juga menyatakan kalau dirinya ini tidak memahami tata kelola pemerintahan karena latar belakangnya sebagai pendangdut. Tapi hal ini langsung dibantah oleh KPK. Nah pemirsa, KPK menyatakan kalau penyidikan masih terus berkembang. Sementara publik menanti kejelasan konstruksi perkara serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Kasus ini pun kembali mengingatkan pentingnya pemisahan antara kekuasaan publik dan juga kepentingan pribadi. Karena sekali lagi, dinasti akan selalu bisa berantas dengan hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.